Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rubiani. Saya dari mahasiswa jurusan Teknologi Laboratorium Medik Polres Kemenkes Kendari. Di sini saya akan menjelaskan tentang blocking atau embedding mikrotom dan pewarnaan untuk memenuhi salah satu tugas ujian sitohistoteknologi. Yang pertama, blocking. Di mana pengertiannya? Blocking adalah merupakan proses pengisian parafin padat yang dicairkan agar dapat dipotong menggunakan mikrotom. Proses ini digunakan parafin sebagai media pengisian jaringan agar memadat dan mudah dipotong. Prosesnya yaitu dengan menyiapkan tempat blocking dan menuangkan parafin. Dilanjutkan dengan memasukkan organ ke dalam parafin yang sudah disediakan. Selanjutnya, setelah blok parafin kering dan sudah baku, dapat dikeluarkan dari tempat blocking dan dapat dilanjutkan ke proses selanjutnya. Tujuan dari blocking ini dimana agar jaringan dapat dipegang pada pengait mikrotom sehingga mempermudah dalam pemotongan mikros. Prinsipnya jaringan yang telah di-embedding ditanam dalam blok parafin dicetak dengan menggunakan alat tertentu pada suhu tertentu juga. Di mana prosedur kerjanya, pertama, keluarkan jaringan yang telah di-embedding bersamaan dengan nomor laboratorium dengan menggunakan pinset. Kedua, tata dan tekan jaringan di atas logam persegi. Ketiga, sambungkan logam di sekeliling jaringan hingga membentuk cetakan blok kubus. Keempat, tambahkan parafin cair dengan suhu 60 derajat Celcius sampai 65 derajat Celcius ke dalamnya. Selanjutnya, setelah agak dingin, tempelkan nomor laboratorium pada permukaan atas blok. Yang terakhir, masukkan blok ke dalam air es. Hasil nilai normal dari blocking ini yaitu blok parafin dengan konsistensi keras dan tidak rapuh. Kedua, mikrotom. Mikrotom adalah suatu alat berpresisi tinggi sehingga harus diperlakukan secara hati-hati. Alat ini digunakan untuk mengikat jaringan sebelum ditempelkan ke atas permukaan slide. Kegunaan mikrotom yang pertama, untuk mikroskop cahaya. Material pertama-tama difiksasi dan dibakukan atau dibenamkan ke dalam parafin. Bagian-bagian setebal 3-20 nanometer biasanya diiris dengan pisau baja. Kedua, untuk mikroskop elektron, fiksasi diikuti dengan pembenanam dalam resin seperti aral biner. Bagian-bagian diiris dengan pisau gelas atau pisau intan ultramikrotom setebal 2-100 nanometer. Secara umum, suatu mikrotom memiliki bagian-bagian terpenting sebagai berikut. Yang pertama, skala pengatur ketebalan sayatan biasanya terdapat di bagian kanan atas pada mikrotom. Skala ini dapat digeser ke kiri dan ke kanan sesuai dengan ketebalan sayatan dan yang diinginkan. Kedua, pisau mikrotom merupakan komponen yang bisa menentukan kualitas sayatan. Ketiga, pegangan blok jaringan merupakan komponen yang menghubungkan mikrotom dengan blok jaringan yang hendak disayat. Yang terakhir, pengatur jarak berfungsi untuk mengatur blok jaringan dengan mata pisau. Perawatan mikrotom. Mikrotom sebaiknya ditutup dengan plastik atau dimasukkan ke kotaknya jika tidak sedang digunakan. Jangan memindahkan mikrotom dengan cara memegang bagian yang dapat bergerak, karena dapat mengganggu akurasinya. Sebelum dan sesudah digunakan, sebaiknya mikrotom dibersihkan dari serpihan parafin dengan cara melap dengan kain lap yang telah dibasahi dengan skilol. Kemudian mikrotom harus selalu diminyaki untuk mencegah kerusakan dan kemacetan. Pewarna. Ketiga, yang terakhir, pewarnaan atau pengecatan. Pewarnaan adalah proses pemberian warna pada jaringan yang telah dipotong sehingga unsur jaringan menjadi kontraks dan dapat diamati menggunakan mikroskop. Pewarnaan biasanya digunakan secara rutin. Ada pewarnaan yang dapat memulai inti dan sitoplasma serta jaringan penyambung, yaitu pewarna hematoksilin eosin. Di mana prosedur kerjanya? Pertama, deparafinisasi preparat yang telah kering sebanyak 3 kali masing-masing selama 10-15 menit. Kedua, masukkan ke dalam alkohol 96% sebanyak 2 kali masing-masing selama 5 menit.
Ketiga, cuci dengan air mengalir sampai alkohol hilang. Keempat, masukkan ke dalam cat hematoxylin selama 7-10 menit. Kelima, cuci dengan air mengalir sampai tidak luntur. Keenam, celupkan ke dalam HCl sebanyak 2 kali celup untuk dekolorisasi. Selanjutnya, cuci kembali dengan air mengalir. Kemudian rendam di dalam air sebentar sampai warna menjadi biru. Selanjutnya, masukkan ke dalam cat eosin selama 3-5 menit. Kemudian, cuci dengan air mengalir. Kemudian masukkan ke dalam larutan alkohol 1, kemudian masukkan lagi larutan alkohol 2. Cuci dengan air mengalir, kemudian tekan preparat dengan kertas lap dengan kapas. Kemudian masukkan ke dalam silol. Selanjutnya tekan kembali preparat dengan kertas lap dengan kapas. Yang terakhir, lakukan mounting dan beri nomor laboratorium. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.